dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit review ya. Hari ini kita akan melanjutkan surat kepada 7 jemaat. Hari ini jemaat keberapa kira-kira ya? Wah, Philadelphia katanya. Jemaat keberapa ya hari ini kita bahasnya? Jemaat ke-6. Kalau misalnya saya minta ingat yang pertama, waduh kayaknya anak sekolah minggu ini lulus duluan ya. Setelah Efesus, Smyrna. Kemudian, waduh pintar loh Lia ya. Ini anak siapa ya? Guru sekolah minggunya siapa? Langsung senang lah usahanya ya dibilang begitu ya. Setelah Pergamus siapa lagi? Pergamus, kemudian Tiatira, kemudian baru minggu lalu Sardis, hari ini Philadelphia. Nanti yang terakhir Laodikia. Nah, jadi kita sedikit mereview ya. Kita sedang membahas surat kepada 7 jemaat ya yang ada di kitab Wahyu 2 dan 3. Dan kita sudah ada di jemaat yang ke-6 pada hari ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu sebenarnya dari dari minggu yang membahas tentang Efesus ya. Surat yang pertama sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa surat ini ya diberikan kepada sejemaat ya dengan satu situasi penganiayaan yang hebat ya di dari kekaisaran Romawi. Secara khusus ketika mereka diminta untuk tunduk untuk menyembah kepada kaisar. Nah, jadi tujuan surat ini sebenarnya memberikan penghiburan, memberikan harapan, kemudian memberikan dorongan supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap bertekun di dalam iman mereka. Untuk meyakinkan mereka bahwa Kristus adalah pemenang yang tertinggi. Yesus adalah pemenang yang akan segera datang. Nah tadi kita sudah sama-sama ingat ya, jemaat-jemaat itu siapa saja. Dan hari ini kita akan baca bersama-sama jemaat di kota Philadelphia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan kita dari Wahyu pasalnya yang ketiga, kita akan mulai baca ayat 7 sampai ayat 13. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13, saya ingin kita baca silih ganti, saya akan mulai dengan ayatnya yang ke-7. Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu. Dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melihat lagi satu jemaat, ya, jemaat Philadelphia. Nah kita akan sama-sama melihat ya bahwa dia ini suatu kota yang terletak di jalur perdagangan utama. Mereka sering menyebutnya dengan nama gerbang ke timur. Dan kota ini ternyata sering kali dilanda gempa bumi.
Nah nanti kita akan lihat ya, makanya di ayatnya yang ke-8 ada dikatakan bahwa tidak akan keluar lagi ya. Penduduknya itu seringkali keluar ya, ketika ada gempa bumi mereka akan mencari perlindungan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi jemaat ya, mereka sedang menghadapi ya, apa yang mereka hadapi? Tantangan. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi lokal yang menolak mengaku Yesus sebagai Mesias. Mereka itu yang disebut jemaah iblis, tadi ada kita baca. Saya ingin tanya, istilah ini sebenarnya ada juga disebut di dalam satu surat kepada satu jemaat. Ada yang ingat? Ada satu jemaat yang juga ada sebutan jemaah iblis. Ya kalau tidak ingat nanti kita lanjut. Mudah-mudahan ada yang ingat, gak ada yang ingat sama sekali. Itu kita bahas di pertemuan yang kedua, Smyrna. Waktu itu pendeta Adri katakan, dari 7 jemaat hanya 2 jemaat yang tidak dapat teguran. Hanya 2 jemaat yang tidak benar-benar seperti mendapatkan sebuah nilai yang tidak bagus, yaitu Smyrna dan ya hari ini kita akan membahasnya gitu ya, Philadelphia. Jadi Smyrna dan Philadelphia, jemaah disebut sebagai jemaah iblis ya. Nah nanti kita akan lihat seperti apa mereka, siapa sih mereka, walaupun sebenarnya sudah pernah disampaikan. Nah kalau kita lihat ya, kita akan sama-sama coba melihat ayat-ayat ini yang kita sudah baca tadi. Di dalam ayat yang pertama tadi kita baca dikatakan ya, dan tuliskanlah gitu ya, kepada malaikat jemaat di Philadelphia ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dikatakan, apabila ia membuka tidak ada seorang pun dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Ya, kalau kita lihat ya, tuliskanlah. Ini menarik, coba kita melihat penekanan kepada kata yang kudus, yang benar. Ini mau katakan tentang apa? Yang kudus, yang benar, ini menekankan kesucian dan integritas mutlak dari Kristus. Ini sangat kontras dengan ketidaksetiaan dari orang-orang yang menolak dia. Ini seperti mau mengatakan ya, ini mau menunjukkan pribadi, siapa pribadi yang sesungguhnya menginspirasi surat ini. Ya, kalau kita melihat ya, kalau ini penting sekali bahwa ini siapa sebenarnya. Yohanes sedang menyampaikan pesan dari siapa? Berbicara tentang yang kudus dan yang benar, berbicara tentang Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian ini penting ya, siapa dulu yang tulis surat ini? Ini yang penting. Sehingga ketika tahu siapa yang menulis, maka kita akan lihat betapa pentingnya isi suratnya. Sama ya dengan kita. Kalau kita tahu ini sebuah surat, ini sebuah pesan dari orang penting, apalagi kalau itu petinggi, apalagi kalau kita merasa ini orang berpengaruh untuk saya, oh pasti kita akan sangat memperhatikan. Pasti kita akan sangat teliti, mengerti dan berusaha untuk mematuhinya. Memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kalimat seperti ini. Memegang kunci Daud. Ini sebuah referensi sebenarnya dari Yesaya 22 ayat 22. Kunci melambangkan otoritas dan kekuasaan penuh atas kerajaan Allah. Khususnya pintu masuk ya, akses keluar masuk seperti itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mau menunjukkan kepada kita ya, ini memperlihatkan kepada kita bagaimana ya kuasa Allah yang tidak dapat diganggu gugat. Dia memiliki otoritas untuk memberikan aksesnya. Ya, dia memberikan aksesnya sebagai pemegang kunci kekuasaan yang sangat tertinggi menutup, membuka kerajaan surga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini ya, di dalam bagian yang kita baca ini, tadi di dalam ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka di hadapanmu sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dengan tidak menyangkal namaku. Nah kalau kita melihat di sini ya, pintu terbuka. Ini ada paling tidak ada 2 makna yang bisa kita lihat di sini. Hal yang pertama kita akan lihat yaitu berbicara tentang apa? Berbicara tentang
peluang untuk misi atau penginjilan. Bagaimana ada kesempatan yang diberikan Kristus kepada jemaat untuk memberitakan Injil yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Terbuka pintu. Pada saat itu mereka begitu mendapat tantangan ya. Tapi ketika dikatakan bahwa ada pintu yang terbuka, ada peluang pekabaran Injil. Ada peluang misi di sini dan tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Tidak ada orang yang bisa untuk mengganggu gugat. Ketika pekerjaan itu sudah Allah berikan. Kemudian ini juga ada pengertian yang kedua berbicara tentang akses ke hadirat Allah. Jaminan keselamatan dan akses kepada kerajaan Allah itu sendiri. Akses kepada kerajaan sorga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membuka dan menutup. Ya, membuka dan menutup. Ini kalau kita lihat ya, ini frasa ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kesempatan untuk bermisi tadi itu sudah terbuka. Sekalipun ada banyak yang menentang, sekalipun ada begitu banyak orang yang mungkin saat itu menghalangi mereka jemaat itu untuk ada di dalam pekabaran Injil. Tetapi mau dikatakan bahwa sepenuhnya membuka atau menutup itu berada di bawah kendali Kristus. Kristus yang berdaulat dan dia memberikan kesempatan kepada jemaat untuk ada di dalam pelayanan misi. Tetapi kita lihat juga di sini bahwa sesungguhnya ketika jemaat Philadelphia bisa melakukan pekabaran Injil, pelayanan misi, bisa terlibat dalam pelayanan misi, maka sesungguhnya kesuksesan pelayanan mereka bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena kuasa dan otorisasi dari Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, ayat ada di bagian firman yang tadi kita baca dikatakan, kekuatanmu tidak seberapa. Ya, tadi kita melihat di dalam ayatnya ini, kekuatanmu tidak seberapa. Ya, ayat di ayat 8. Saudara, ini bukan seperti ejekan. Ini bukan maksudnya bilang kamu itu tidak ada apa-apanya. Bukan seperti itu. Tapi sesungguhnya ini sebenarnya lebih kepada sebuah pujian. Ini bukan celaan. Pujian atas apa? Bahwa jemaat ini tidak kaya secara materi. Jemaat ini tidak besar. Mereka tidak punya pengaruh. Tetapi justru dalam kelemahan inilah, yang tidak seberapa itulah, ternyata kesetiaan mereka bersinar. Nah kalau kita melihat ya, kita lihat jemaat ini dikatakan mungkin ya, dikatakan tidak seberapa ya, engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki sedikit kekuatan. Kalau kita melihat di dalam pengertian ini mau mengatakan seperti apa? Ini mau mengatakan bahwa keadaan jemaat di Philadelphia yang mungkin secara duniawi ini kecil, tidak punya pengaruh untuk ukuran orang dunia. Yang sangat dikejar-kejar oleh dunia punya pengaruh, punya nama besar. Tetapi justru dipuji karena kesetiaan mereka kepada firman Kristus. Terlepas dari keberadaan mereka yang dilihat lemah oleh dunia. Itu kalau Bapak Ibu mau baca lebih jauh tentang ini bisa baca di dalam buku ini ya. Sebuah buku pengantar perjanjian lama yang ditulis oleh Carson dan Douglas Jemu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan mereka menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal Kristus merupakan inti dari ketaatan sejati di tengah penganiayaan yang saat itu dialami oleh jemaat di Philadelphia. Kemudian kalau kita melihat di ayat 9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Ada kan jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan sehingga mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jemaah iblis. Jadi kepada orang-orang di Smyrna ini dikatakan kembali. Ini sebuah istilah yang sangat keras untuk orang-orang Yahudi yang menentang dan menganiaya orang-orang Kristen. Mereka mengklaim diri sebagai umat Allah tapi menolak Mesias. Itulah mereka disebut sebagai jemaah iblis. Yang menghalang-halangi jemaat-jemaat Philadelphia yang mau sungguh-sungguh taat, yang mau terus terlibat dalam pelayanan misi. Makanya disebut jemaah iblis. Kemudian di ayat 10.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk menanggung ketekunan, maka aku pun melindungi engkau dari masa pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada sebuah janji. Janji yang diberikan bahwa pada akhirnya Kristus yang akan membalikan keadaan. Kristuslah yang akan sungguh-sungguh menghadapi para penentang. Mari kita akan melihat bersama bahwa ketika orang-orang Philadelphia mereka dipaksa untuk menyembah kepada kaisar, mereka dipaksa untuk menolak Mesias, mereka dalam ketaatan itulah ada janji bahwa Kristus sendiri yang akan sungguh-sungguh membalikan keadaan. Dan pada saat itu ada sebuah hal yang akan mereka terima sebagai bukti bagaimana mereka dalam kesetiaan mereka kepada Mesias, kepada Allah yang sungguh-sungguh harusnya disembah. Aku datang segera. Ya, aku datang segera. Kita tadi di awal saya katakan, yang menulis ini yang penting. Siapa yang menginspirasi? Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu di ayat 11 supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini sebuah statement, peringatan dan dorongan yang terus-menerus mengingatkan bahwa rasanya mungkin lama janji kedatangan Kristus. Tapi Kristus ingin menegaskan bahwa itu akan terjadi. Itu akan segera terjadi. Dan segera bukan dalam hitung-hitungan manusia. Tapi bagaimana dalam hitung-hitungannya Allah sendiri. Peganglah apa yang ada padamu. Mereka diminta untuk apa? Jangan sampai mereka tergoda. Jangan sampai mereka tergiur mengikuti orang-orang di sekitar mereka yang tidak ada dalam penyembahan yang benar. Mereka diminta untuk apa? Melakukan terus kalau sudah punya kebenaran, kesetiaan, taat. Pertahankan itu. Karena apa? Ada mahkota. Kehidupan yang kekal yang sudah dikerjakan dan itu tidak akan hilang. Lalu di ayatnya yang ke-12 dikatakan, barang siapa menang akan kujadikan barang siapa menang akan kujadikan pilar, ya. Akan kujadikan pilar dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku dan namaku yang baru. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pilar dalam bait suci. Ini janji yang sangat bermakna bagi penduduk Philadelphia. Tadi di awal saya katakan bahwa mereka sangat akrab dengan gempa bumi. Sehingga mereka seringkali lari. Ya pasti untuk menyelamatkan diri, keluar. Nah kalau kita melihatnya artinya mau dikatakan seperti apa? Bahwa mereka tidak akan lagi menjalani kedahsyatannya gempa itu. Mereka tidak akan lagi betul-betul mengalami itu nanti di dalam kekekalan. Mereka benar-benar tidak akan lagi keluar. Akan bersama dengan Sang pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat pada malam hari ini. Surat Philadelphia. Berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai dorongan kuat. Bahwa kehebatan gereja tidak diukur dari apa yang dimiliki gereja. Apa yang kita miliki? Ya mungkin SDM yang baik, fasilitas yang baik, mungkin kita punya program yang oke seperti itu. Tapi dari apa yang dimiliki oleh Kristus, pemilik otoritas. Dan seberapa setia gereja dalam mentaati Kristus itu sendiri. Kalau kita melihat dari jemaat Philadelphia yang begitu mungkin dikatakan kecil, tidak dipandang oleh dunia. Tapi dalam kesetiaan mereka untuk mentaati Allah itulah yang membuat mereka dianggap besar di hadapan Allah. Kalau kita melihat ya inti pesannya ya, bagaimana kita belajar untuk setia dengan hal-hal yang kecil mungkin, bertekun dalam kesulitan. Dan Kristus akan menjamin peluang, memberikan perlindungan dan memahkotai kita dengan stabilitas apa yang abadi di dalam kerajaannya.
Jemaat Philadelphia di dalam penderitaan, di dalam penolakan, di dalam godaan untuk menyembah kepada kaisar, di dalam godaan-godaan untuk tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Mesias. Mereka betul-betul menunjukkan bagaimana kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jemaat di Philadelphia adalah salah satu dari 2 jemaat. Itu tadi Smyrna yang tidak ditegur. Kristus memuji mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka di hadapanmu sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Mari kita sama-sama melihat 7 jemaat, 2 mendapatkan pujian, 5 mendapatkan teguran. Dari 7 jemaat ini kita melihat, kita bisa berkaca, kita ada di mana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang senang dengan pujian. Dan saya yakin ya, pujian dari Tuhan sangat kita harapkan sebagaimana diterima oleh jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Kalau ditanya, pujian siapa yang kita inginkan? Pasti kita semua bilang Tuhan. Tetapi seandainya kita mau jujur tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sama dengan jemaat Sardis yang minggu lalu kita pelajari. Dikatakan apa? Begitu terlihat indah di depan, ada satu statement yang sangat ini untuk jemaat Sardis, ada yang masih ingat? Hidup tapi mati. Engkau dikatakan hidup tapi sesungguhnya engkau mati gitu kan. Tanpa kita sadari kadang-kadang mungkin kita seperti jemaat Sardis. Kita memperjuangkan segala sesuatu yang terlihat besar, segala sesuatu yang terlihat indah. Kita berjuang untuk itu. Bukankah kadang-kadang jemaat-jemaat masa kini pun jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Kalau Bapak Ibu suka buka Instagram, ada paling tidak 2 yang saya biasa lihat itu namanya gereja setan dengan ada salah satu Kristen katanya gitu ya kalau tidak salah. Wah kadang-kadang di situ mereka itu cukup pedis memberikan mengkritisi gereja, mengkritisi jemaat saat ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya pasti sangat mengharapkan pujian dari Tuhan. Kita pasti sama-sama punya kerinduan bahwa mungkin kita kecil, mungkin kita kelihatan tidak berarti oleh dunia. Tapi sesungguhnya kerohanian kita benar-benar sebagai kehidupan yang hidup, kehidupan yang besar di hadapan Allah. Saudara dan saya diajak untuk mensyukuri semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan izinkan kita punya sebagai gereja, sebagai jemaat. Kita bersyukur untuk bangunan, kita bersyukur untuk SDM, kita bersyukur ketika bisa melakukan banyak hal. Kita bersyukur ketika punya orang-orang yang punya hati untuk gereja ini, kita bersyukur. Tetapi lebih dari semua itu, lebih bersyukur ketika orang yang banyak yang datang ke gereja ini punya kehidupan berakar yang kuat di dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah lebat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap surat bagian terakhir pasti ada ditutup dengan kalimat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini sebuah kalimat yang mau mengatakan apa? Bukan sekedar mendengar secara fisik gitu ya. Karena punya telinga dengar ya dengar. Tapi ini mau berbicara tentang ada desakan untuk Ada desakan untuk taat. Sama seperti yang dipakai Yesus dalam Matius 13 ayat 19. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Mendengar di sini bukan sekedar menjadi sebuah pengetahuan intelektual kita. Bukan. Tetapi ini sebuah ajakan, ada sebuah ajakan ya. Ini sebuah ajakan untuk saya dan saudara. Mendengar dengan punya ketajaman rohani. Mendengar untuk ada tuntutan kita untuk taat. Saudara dan saya dituntut untuk taat. Kita tidak hanya mengerti,
Tapi kita diminta untuk benar-benar merespon dengan ketaatan. Sama seperti orang tua kadang-kadang suka ngomong sama anak. Ketika berulang-ulang kali dikatakan, mereka biasanya bilang apa? Punya telinga enggak? Gitu kan. Ini mau mengatakan demikian. Kalau dengar, mengerti, tolong ditaati. Tolong dilakukan, biasanya seperti itu. Nah, setiap jemaat mendapatkan kalimat yang sama. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saya dan saudara, kita punya telinga kan? Ini jemaat yang ke-6. Ada begitu banyak yang sudah kita belajar. Mari kita mengerti dan kita belajar untuk taat. Saya ingin menutup dengan satu Pak John Piper berbicara tentang bagian ini, dia bilang, Tuhan tidak mencari jemaat yang tampak perkasa di mata dunia. Philadelphia dipuji karena meskipun mereka lemah, mereka tetap memegang firman-Nya dan tidak menyangkal firman-Nya. Bagi Piper, ini adalah pengingat bahwa ketekunan jauh lebih berharga daripada ukuran. Apa yang menjadi ukuran dunia untuk sebuah keberhasilan, untuk sebuah kesuksesan, untuk sebuah pertumbuhan? Mungkin jumlah, mungkin fasilitas. Tetapi mari kita melihat apa yang menjadi ukuran Allah untuk melihat bahwa kita adalah jemaat yang bertumbuh, yaitu di dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Mari kita menjadi jemaat. Kita diberkati dengan banyak hal yang disukai oleh dunia. Mari kita menjadi jemaat, terlebih menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan. Bahwa Tuhan melihat kita mungkin kita kecil, kita lemah. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, kita adalah jemaat GKY Gading Serpong yang hidupnya taat tunduk kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih selalu mau berbicara untuk setiap kami. Terima kasih Engkau tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang hidup dalam penolakan mungkin. Tetapi kami sungguh punya tekad hanya setia kepadamu saja. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar surat-Mu Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat yang Engkau puji, sekalipun mungkin bagi dunia mereka tampak begitu lemah, begitu tidak punya hal yang bisa dibanggakan. Kelihatan sangat kecil. Tapi rupanya Tuhan Engkau memuji karena kerohanian mereka, ketaatan mereka kepada firman-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu. Kami rindu Bapa, sebagai jemaat GKY Gading Serpong. Kami pun adalah jemaat yang sudah Engkau berkati dengan keselamatan yang luar biasa di dalam Kristus. Biarlah kami sungguh-sungguh melihat bahwa kami dipanggil untuk memberitakan Injil. Karena jaminan keselamatan yang kami punya. Dan kami dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan. Roh Kudus mampukan kami. Supaya telinga kami yang mendengar, hati kami yang menerima dan mengerti, kami sungguh-sungguh punya komitmen untuk taat kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Kami tidak sanggup Tuhan, kami tidak mampu. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.